Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sukabumi, menggelar debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2024, di Gedung Universitas Nusa Putra Sukabumi, Sabtu, 26 Oktober 2024. Debat publik pertama ini, diikuti oleh dua pasangan calon atau paslon, yakni paslon nomor urut 1, Yosomantri Zainul, dan paslon nomor urut 2, Asep Djapar Andreas. Debat publik pertama terdiri dari 6 segmen. Pada segmen ketiga, paslon nomor urut 1, Yosomantri Zainul, mendapat pertanyaan subtema koperasi usaha kecil dan menengah. Adapun pertanyaannya, strategi apa yang akan diterapkan untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif dan mendukung pertumbuhan UMKM? Dan bagaimana mempercepat proses perizinan dan pelatihan bagi usaha mikro yang telah meningkat dari 3.946 izin usaha pada tahun 2019 menjadi 38.530 pada 2023, agar mereka lebih siap berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Untuk meningkatkan peran serta koperasi yang tadi disampaikan lebih banyak yang tidak aktif dari sekian ribu koperasi yang ada di Sukabumi, memang pembentukannya juga sporadis tanpa persyaratan yang sebenarnya, keluar keterangan sebagai koperasi sehingga muncullah koperasi-koperasi yang dadakan yang tidak memenuhi syarat sebetulnya. Tentu ini tantangan bagi kami. Kami akan lakukan pendataan, kami akan lakukan pembinaan, kami akan lakukan bantuan-bantuan permodalan dan kredit dengan suku bunga rendah agar hidup koperasi yang ada di Sukabumi. Dan tentunya kita akan teliti, yang bisa dilanjutkan kita lanjutkan, yang harus dibina kita bina, yang harus dihapus kita hapus. Kita harus objektif dalam hal ini. Kalau tidak seperti itu kita tidak akan pernah maju, karena program-program yang dikeluarkan pemerintah yang berhubungan koperasi senantiasa dimanfaatkan. Oleh karenanya kita ingin secara selektif dilakukan pendataan, pembinaan, bantuan modal dengan bunga rendah, dan selanjutnya kita akan terus jaga agar koperasi ini bisa hidup secara normal, bermanfaat bagi anggotanya. Terima kasih. Paslon nomor urut 2, Asep Djapar Andreas, menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Terima kasih. Jumlah UKM di Kabupaten Sukabumi memang luar biasa. Kualitas, tapi kita perlu juga bagaimana cara koperasi pun ketika UKM itu berkembang diarahkan kepada koperasi. Bagaimana caranya? Intervensi dari pemerintah harus melakukan pembinaan. Bagaimana caranya kita mendapatkan koperasi yang sehat? Kooperatif yang sehat. Bagaimana caranya? Kita memberikan permodalan yang cukup dan bisa mengembangkan. Dan insya Allah ketika pemerintah hadir di sana, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, kita punya koperasi yang luar biasa. Insya Allah. Silakan. Tahan sedikit, tadi kita memberikan kredit tanpa bunga, selesai. Oke. Paslon nomor urut 1, kemudian memberikan tanggapan terkait yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Saya menambahkan bahwa untuk UMKM dan koperasi ini adalah suatu hal yang menjadi keharusan kita bersama sebagai pemerintah daerah membimbing, membina, dan membesarkan. Kita di samping program tadi yang disampaikan oleh Pak Zainul, adanya bantuan bunga murah, kemudian juga permodalan dan pembinaan, termasuk packaging dan lain sebagainya. Juga yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kelas dari startup ke mikro, dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah. Itu yang harus kita lakukan. Melalui inkubasi, melalui inkubator yang ada kita ciptakan untuk membesarkan itu. Jadi jangan stuck, bahwa kita ingin membesarkan UMKM itu harus secara terstruktur. Startup, mikro, kecil, menengah. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih. Dari Kabupaten Sukabumi, Tim Liputan Jubir TV, melaporkan.